Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Janendrawati dengan NIM 2103477 dari program studi S1 Keperawatan. Tujuan dari video yang saya buat ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah pendidikan agama Kristen sebagai ujian tengah semester dengan dosen pengampu dari mata kuliah ini, yaitu Bapak Suka Prayatna Pandia, SPD, MPvis. Yesus Kristus. Ada satu kisah di Markus 8 ayat 27-29. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini?" Dan mereka menjawab, "Ada yang mengatakan ia adalah Yohanes Pembaptis, dan ada yang mengatakan bahwa ia adalah Elia." Semua orang pada waktu itu mengatakan, Yesus adalah daripada golongan para nabi. Maka dapat dikatakan bahwa pada saat itu orang-orang menganggap Yesus itu adalah nabi, terlepas dari mereka percaya kepadanya atau tidak. Lalu, siapakah Yesus Kristus? Pada umumnya Yesus dipandang sebagai seorang manusia yang biasa yang hidup di bumi 2000 tahun yang lalu. Hampir setiap agama besar di dunia ini mengajarkan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, atau guru yang baik, atau seorang manusia yang saleh. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Yesus lebih daripada seorang nabi, lebih dari seorang guru yang baik, lebih dari seorang manusia yang saleh. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus lebih daripada itu semua. Ketika kita ditanya, kapan percaya kepada Yesus? Pasti sebagian besar jawaban kita adalah, saya sudah Kristen dari kecil. Tetapi, apakah Kristen sama dengan Yesus? Percaya kepada Yesus? Zaman sekarang, orang menganggap kalau Kristen itu adalah sebuah agama. Tetapi, pada dasarnya, orang yang percaya kepada Yesus itu berbicara mengenai iman, bukan agama. Di dalam Alkitab pun mengajarkan kita mengenai iman, bukan agama. Ajaran Yesus semuanya sungguh luar biasa, dan mungkin ajaran tersebut semua orang dapat menerimanya. Ada orang yang menerima ajaran tersebut tetapi tidak menerima bahwa dia adalah seorang Allah. Adapun pernyataan Yesus yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Semua pernyataan ini menunjukkan bahwa dia lebih daripada manusia. Menurut Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Menurut Yohanes 14 ayat 9, "Orang yang sudah melihat aku sudah melihat Bapa." Menurut Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 13 ayat 13, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan." Yohanes 17 ayat 22, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Kemudian di dalam Roma 10 ayat 9 yang disampaikan oleh Paulus dan telah diilhami oleh Tuhan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Maka dalam konteks ini bahwa pada dasarnya keselamatan adalah ketika kita mengaku dan percaya tentang Yesus Kristus. Alkitab juga mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kedatangan Yesus telah dinubuatkan seratusan tahun sebelum ia dilahirkan. Alkitab mencatat nubuat para nabi Israel tentang kedatangannya. Kurang lebih dari 300 nubuat tentang kedatangannya, dan semua itu terjadi. Orang-orang Majus pada saat itu dituntun bintang untuk datang ke tempat kelahirannya, tetapi mereka tidak sampai kepada tempat itu. Mereka hanya sampai di Yerusalem, dan mereka mencari orang yang paham tentang hal itu. Adapun kitab-kitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah kekal. Menurut Yohanes 8 ayat 58, Yesus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Menurut Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus telah tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Menurut Ibrani 11 ayat 24-26, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir.
sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Menurut Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ibrani 4 ayat 14-16, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai banyak, tetapi tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 7 ayat 24-26. Tetapi karena ia telah selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Maka siapakah Kristus? Dia penenang, dia pengutus, dia yang memberikan Roh Kudus kepada kita, dia yang berdoa bagi kita, karena ia juga sendiri pernah datang ke dalam dunia ini, Yesus Kristus yang menyiapkan tempat bagi kita. Kemudian Kristus adalah satu-satunya jalan bagi kita. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka sikap kita terhadap hal ini menurut Paulus yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang besar. Titus 2 ayat 13. Dengan senantiasa penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dosa dan keselamatan. Hal yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah Yesus adalah Nabi atau Tuhan? Jika kita lihat di Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Yesus harus datang dengan wujud manusia dan mati di kayu salib? Allah memiliki standar kriteria dan menuntun 100% sempurna. Adam memiliki satu kesalahan, maka Allah mengusirnya dari Taman Eden. Kemudian Musa dengan satu kesalahannya, maka ia tidak berhak masuk ke dalam tanah Kanaan. Di mata Allah, standar yang diminta adalah 100% sempurna. Lalu, apa saja yang menjadi permasalahan manusia? Yang pertama adalah ketidakpastian. Siapa yang menyangka bahwa saat ini muncul adanya pandemi yang merenggut banyak nyawa dan membatasi kegiatan kita. Kedua, ketidakmampuan kita. Kita sering merasa bahwa kita banyak tidak mampunya. Misalnya, saya bisa di satu hal, tetapi tidak di hal lainnya. Kekecewaan yang bahkan menjadi frustasi. Ada saat di mana kita merasakan kekecewaan dan frustasi yang mendalam, atau juga dapat dikatakan mengalami penderitaan lahir dan batin. Sebenarnya, apa sih problem besar manusia? Jika kita lihat kembali ke Alkitab, maka akar dari problem besar manusia selama ini adalah dosa.
keterpisahan manusia dengan Allah yang akan berakibat dengan kematian. Lalu, apakah solusi atas hidup itu sendiri? Apakah agama? Maka, kita lihat kembali di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pada awal penciptaan manusia dan Allah memiliki hubungan yang sangat akrab. Manusia dan Allah dapat bergaul dan berinteraksi langsung tanpa dipisahkan dengan apapun. Tetapi pada saat itu manusia jatuh ke dalam dosa, tidak taat kepada perkataan Allah dan diusir dari Taman Eden. Sejak saat itulah hubungan manusia dengan Allah terputus. Lalu, apakah itu dosa? Banyak orang yang mengatakan bahwa dosa itu adalah perbuatan yang tidak disenangi Allah, perbuatan yang melanggar firman Allah. Tetapi, apakah dosa itu hanya perbuatan saja? Lalu, bagaimana dengan bayi di dalam kandungan? Apakah ia sudah berbuat dosa atau belum? Jika kita mengatakan bahwa dosa itu hanyalah sebuah perbuatan, maka bayi di dalam kandungan itu belum berdosa, karena dia tidak melakukan perbuatan apapun. Tapi, kalau kita melihat kembali ke Alkitab, dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Kalau kita lihat dari pandangan Alkitab menyatakan bahwa bayi di dalam kandungan pun sudah berbuat dosa, karena sudah masuk ke dalam kategori manusia. Maka dari itu, definisi dosa hanya berbuat perbuatan yang tidak cukup. Dosa bukan hanya sekadar perbuatan, karena bayi di dalam kandungan sudah berbuat dosa. Maka dari itu, kira-kira apakah itu dosa? Dapat diumpamakan dosa itu sebagai potensi. Jadi, dosa itu adalah sebuah potensi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka seringkali kita melihat anak kecil lebih sering mudah marah, karena sejak kecil kita sudah memiliki potensi dosa itu. Kata Paulus di Roma 7 ayat 17-20. Dalam konteks ini, dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan yang terlihat di luar saja, tetapi apa yang ada di dalam diri, karena dosa itu sudah ada di dalam diri manusia. Maka hal itu akan berpotensi bagi kita melakukan hal yang melanggar firman Tuhan. Menurut Roma 7 ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang berbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu apa yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Roma 7 ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Adapun ayat yang mengatakan hal lain mengenai dosa, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Manusia berusaha mencari Allah dengan caranya sendiri. Seorang ahli psikologi mengatakan ada satu kekosongan di dalam diri manusia, sehingga ia mencari Allah, mencari kuasa Allah dengan caranya sendiri. Banyak orang berpikir untuk mencari kedamaian adalah dengan memeluk suatu agama. Ada orang yang berpikir dengan hidup saleh, dengan berbuat kebaikan, dengan berbuat banyak amal, maka kita akan mencapai kepada Allah. Tuhan mengatakan di Yesaya 64 ayat 6, lalu mengapa kebaikan yang kita lakukan menjadi kain kotor? Karena kita sudah menjadi individu yang najis di hadapan Allah. Kita sudah membawa benih-benih dosa itu di dalam diri kita. Yesaya 64 ayat 6,
Demikianlah kami sekalian seperti seorang yang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami sendiri, daun dilenyapkan oleh angin. Manusia yang mencoba mencapai Allah dengan kekuatan supranatural itu ada kedamaian di dalam dirinya, tetapi dosa yang menjadi sebuah benih itu menghalangi kita mencapai kepada Allah. Lalu, apa solusinya? Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang telah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia ketika Yakub tertidur, dan di dalam mimpinya terdapat sebuah tangga yang menghubungkan dunia dengan surga. Tangga tersebut turun dari surga, bukan naik dari dunia. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus yang telah memikul dosa kita, karena ia adalah Allah yang menebuskan dosa kita. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Hal ini menunjukkan tidak ada usaha kita yang dapat mencapai kepada Allah, tetapi Yesus Kristuslah yang telah membangun dan menghubungkan kita kepada Allah. Tuhan Yesus menawarkan keselamatan bagi kita. Ia berkata di Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan menciptakan serupa dan segambar dengan dia, dan salah satu yang kita wariskan adalah kehendak bebas. Dengan kata lain, kita memiliki kehendak untuk memilih mengikuti, untuk percaya kepada dia atau tidak. Tetapi, ketika kita membuka pintu hati dan menerima Tuhan Yesus di dalam diri kita, maka dari itu, akuilah dosa yang kita perbuat, berdoalah kepadanya, dan terimalah Yesus di dalam hati. Seperti yang dikatakan pada kitab Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Orang yang beragama Kristen di KTP tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan keselamatan Tuhan, tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mendapatkan kejaminan keselamatan. Alkitab. Pada umumnya pengkhotbah atau pendeta akan berkhotbah sesuai dengan yang ada di Alkitab. Lalu pertanyaannya, bagaimana Alkitab ditulis? Banyak yang mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan isinya, dan ada yang mengatakan bahwa ada kitab lain di luar kitab yang biasa kita gunakan. Banyak juga yang menanyakan, apakah Alkitab kita itu benar-benar firman Allah? Alkitab adalah firman Tuhan. Pada dahulu kala, yang kita ketahui Tuhan berbicara langsung pada manusia. Jadi ada beberapa Alkitab yang memang langsung Allah minta untuk penulis tersebut tuliskan langsung apa yang ia bicarakan atau ia firmankan. Alkitab yang kita pegang itu satu dan dituliskan dalam kurun waktu 1600 tahun kurang lebihnya. Alkitab memiliki satu kesatuan yang utuh. Alkitab adalah buku yang sangat istimewa. Buku terlaris nomor 1 di dunia, telah didistribusikan sekitar 9 miliar sejak tahun 1947. Diterjemahkan ke dalam lebih dari 800 bahasa dan dimiliki lebih dari 200 negara. Alkitab dituliskan dengan berbagai jenis bahan tulisan yang kuno. Apakah Alkitab berasal dari Allah? Alkitab telah ditulis kurang lebih 1600 tahun yang lalu. Alkitab dituliskan oleh kurang lebih 40 penulis dengan profesi yang berbeda-beda dan usia yang berbeda-beda. Alkitab memberikan pengetahuan. Alkitab memprediksi masa depan. Alkitab lebih dari sekadar buku yang dibuat oleh tangan manusia. Jika kita lihat mengenai nubuat tentang kota Tirus di dalam kitab Yeskiel 26 ayat 1 ayat sampai 14 menuliskan mengenai kota yang bernama Tirus, kota yang makmur dan aman ketika Yeskiel menulis tentang kota itu, tetapi Nabi Yeskiel membuat nubuat bahwa kota itu akan dihancurkan. Dan banyak orang yang tidak percaya dengan yang dikatakan olehnya, karena melihat kota tersebut terlalu kuat atau terlalu tangguh untuk dihancurkan. Bukan hanya gambaran besar saja yang diceritakannya,
tetapi ia juga menuliskan kejadiannya dengan secara rinci. Nubuat tentang kedatangan Yesus. Ketika orang-orang Majus itu datang ke tempat kelahiran Yesus, karena apa? Apakah karena bintang yang menuntun mereka? Tetapi pada nyatanya, bintang itu tidak membawa mereka kepada Yesus. Bintang itu hanya membawa mereka ke Yerusalem. Kemudian orang-orang Majus itu bertanya kepada orang yang mengerti tentang Taurat, dan mereka menemukan di kitab Mika bahwa Yesus akan lahir di Betlehem. Kemudian ada juga nubuat tentang kematian Yesus Kristus. Yesus sudah dituliskan mati di kayu salib dan mengalami penderitaan. Maka dari itu, ia juga beberapa kali mengatakan hal itu dan akan bangkit di hari ketiga. Tetapi Petrus berkata, "Janganlah engkau berbicara seperti itu." Karena apa? Karena Petrus berharap Yesus menjadi raja bagi orang-orang Israel yang pada saat itu sedang dijajah oleh Romawi. Hal ini juga menjawab apakah Injil Thomas itu adalah sebuah Injil. Banyak orang yang bilang ditemukan kitab Injil Thomas. Injil Thomas ditolak dan bukan sebagai bagian dari Injil. Karena ketika mereka membaca kitab Thomas dan mereka melihat bahwa Thomas itu bukanlah Injil yang berasal dari Tuhan. Karena ketika mereka melihat bagaimana Yesus di kayu salib, ia mengucapkan Eli Eli lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi di Injil Thomas, pada saat Yesus di kayu salib, ia mengatakan, "Kekuatan-kekuatanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dengan apa yang dituliskan, kalau ada seseorang atau buku dapat memprediksikan masa depan dengan sempurna, maka itu datangnya dari Allah. Jika kita kembali ke Alkitab, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 tertulis, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Maka dari ayat ini dijelaskan bahwa Alkitab adalah tulisan yang diilhami oleh Allah. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan perjanjian lama? Jika kita lihat mengenai juru tulis, zaman dahulu percetakan dan komputer belum ada, dan dahulu menggunakan yang namanya juru tulis. Seseorang harus duduk dan menyalin yang asli dengan tangan. Orang seperti itulah disebut dengan juru tulis. Mereka mengerjakan hal tersebut dengan sangat serius, karena kesalahan sekecil apapun bisa membuat perbedaan yang besar. Misalnya, ada seseorang membeli sebidang tanah untuk 20 keping emas. Jika juru tulis tidak memperhatikan pekerjaannya, maka bisa saja ia menuliskan dengan 2 keping emas atau 200 keping emas. Maka secara drastis akan mengubah harga aslinya dan maknanya. Adapun satu kelompok juru tulis yang menganggap pekerjaan mereka lebih serius daripada pekerjaan yang lainnya. Dari sini dapat kita lihat bahwa mereka sadar sedang menyalin firman Tuhan. Mereka membuat banyak peraturan dan menyalin perjanjian lama. Aturan-aturan tersebut diantara lainnya menggunakan jenis tinta khusus, memastikan bahwa setiap huruf dari sebuah kata diberikan spasi yang sama persis dengan rambut, yaitu ketebalan satu rambut dari huruf sebelahnya, dan tidak pernah menulis huruf sekecil sekalipun dari ingatan. Ada juga kelompok juru tulis yang dikenal dengan nama Masoret. Kelompok ini membuat peraturan lebih ketat dari peraturan yang ada di atas. Mereka menghitung setiap ayat, kata, dan huruf dari kitab perjanjian lama yang mereka salin. Mereka juga menghitung beberapa kali sebuah huruf digunakan dan ayat, kata, dan huruf mana yang tepat berada di tengah buku. Kemanakah salinan itu pergi? Juru-juru tulis Yahudi kuno membuat ribuan salinan perjanjian lama. Dengan begitu banyak juru tulis yang mengerjakan perjanjian lama, lalu kemanakah salinan tersebut pergi? Juru-juru tulis sangat teliti tentang salinan kitab-kitab yang mereka tulis. Maka ketika salah satu salinannya bertambah tua atau halamannya mulai pudar, mereka akan mengambilnya dan menguburnya di tanah atau bahkan membakarnya. Mereka tidak ingin salinan pudar itu dibaca ataupun disalin ulang dengan kesalahan. Juru-juru tulis itu pun sangat menghormati Tuhan. Mereka menganggap bahwa dokumen itu sangat suci dan harus disimpan dengan keadaan baik. Begitupun dengan dokumen yang telah usang dan akan diberikan penguburan yang layak. Apakah salinan itu akurat?
Meskipun para juru tulis sangat berhati-hati untuk menyalin perjanjian lama dengan tepat, masih ada beberapa orang yang tetap mempertanyakan keakuratannya. Alasan ini karena perjanjian lama telah disalin pertama kali pada 900 Masehi dan seterusnya. Dan dengan rentang tahun yang begitu lama, bagaimana mungkin ada yang tahu bahwa salinan itu adalah teks yang asli? Sebuah temuan mengenai gulungan di Laut Mati pada tahun 1948, cara dunia memandang perjanjian lama berubah selamanya. Ketika seorang anak laki-laki sedang mencari kambing yang hilang, dia melemparkan batu ke sebuah gua kecil dan mendengarkan suara seperti tembikar yang pecah. Ia penasaran dengan suara tersebut dan masuk ke dalam sebuah gua dan menemukan beberapa gulungan kulit dengan tulisan kuno di atasnya. Ternyata ratusan gulungan tersebut disembunyikan di gua-gua sekitaran Laut Mati. Gulungan itu kemudian kemungkinan besar ditulis oleh sekelompok orang yang dikenal sebagai SNS. Tapi hal terpenting yang ditemukan di gua adalah salinan dari banyak kitab perjanjian lama, bahwa salinan ini diproduksi sekitar 200 sebelum Masehi. Salah satu gulungan yang ditemukan di gua-gua Laut Mati sangat penting. Gulungan tersebut adalah gulungan kitab Yesaya. Hal yang menakjubkan dari gulungan ini jika dibandingkan dengan yang diproduksi 900 tahun setelahnya, dan mereka ini cocok hampir kata demi kata, sama, hanya sedikit variasi kecil saja yang ada. Gulungan Laut Mati ini membuktikan kepada dunia bahwa perjanjian lama telah disalin dengan tepat dan diturunkan sampai saat ini. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan perjanjian baru? Perjanjian baru banyak naskah-naskah, tidak seperti juru-juru tulis yang menyalin perjanjian lama. Orang-orang yang menyalin perjanjian baru tidak melihat kebutuhan untuk mengubur atau membakar salinan kitab suci yang lama dan usang. Semua naskah adalah salinan tulisan tangan dari dokumen lama yang disalin dalam bahasa aslinya. Karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, maka naskah-naskah juga ditulis dalam bahasa Yunani. Faktanya bahwa banyak salinan lama dari perjanjian baru benar-benar menakjubkan, terutama bila dibandingkan dengan buku kuno lainnya. Ada banyak kutipan yang terdapat di dalam perjanjian baru. Ada banyak pengkhotbah kuno yang mengutip Alkitab seperti yang dilakukan pengkhotbah hari ini. Para pengkhotbah awal hanya hidup beberapa tahun setelah Alkitab ditulis, dan mereka sering mengutipnya. Sering dikatakan bahwa walaupun kita tidak memiliki satu salinan tertulis dari perjanjian baru, kita dapat menggabungkannya dari kutipan para pengkhotbah kuno ini. Ketika kita membandingkan kutipan dengan bagian Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa kutipan tersebut hampir identik dengan bagian Alkitab dari kata demi kata. Tuhan menggunakan para pengkhotbah ini untuk membantu menjaga keaslian dari perjanjian baru. Lalu adapun aturan tentang penulisan Alkitab. Ada dua aturan orang Yahudi mengenai Alkitab perjanjian lama. Yang pertama, kitab tersebut dibuat oleh para nabi. Kedua, penulisannya harus diakui berasal dari Tuhan dan menggunakan bahasa Israel. Adapun aturan mengenai penulisan Alkitab perjanjian baru, yaitu kitab-kitab tersebut diketahui berasal dari Tuhan, yang berarti kitab berisi firman Tuhan. Kedua, kitab tersebut ditulis oleh rasul dan nabi Tuhan, sama seperti Petrus dan Paulus. Ketiga, kitab tersebut dapat dibuktikan kebenarannya seperti kitab Lukas yang dituliskan langsung oleh Lukas. Keempat, kitab tersebut memiliki pengaruh untuk mengubah kehidupan manusia seperti surat Paulus. Kelima, kitab tersebut digunakan oleh orang percaya atau pengikut Yesus. Apakah ada kesalahan dalam kitab? Buku dan surat asli yang ditulis oleh para rasul yang diilhami oleh Tuhan, dan sama sekali tidak ada kesalahan di dalamnya. Namun ketika orang lain yang tidak diilhami oleh Tuhan mulai menyalin kitab-kitab dalam Alkitab, terkadang mereka melakukan kesalahan pada saat menyalin, tetapi kesalahan tersebut sangat kecil adanya dan terjadi secara kebetulan. Kesalahan yang terjadi tidak akan mengubah pesan di dalamnya, walaupun ada beberapa kata yang berubah. Setelah semua salinan Alkitab kuno dibandingkan, jelas bahwa kita memiliki lebih dari 99% teks asli yang Tuhan ilhamkan kepada para penulis untuk disalin. Dari bagian kecil yang tersisa ini, sama sekali tidak kita yakini tidak ada berurusan dengan satu hal yang akan mengubah iman kita. Iman dan ketaatan. Sering sekali kita dengar perkataan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ada satu hal yang seringkali dikatakan di dalam Alkitab mengenai ketaatan,
kita dapat lihat hal yang pertama adalah keteladanan Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Di ayat ini disebutkan mengenai bagaimana Yesus bersujud dan berdoa di malam sebelum ia disalibkan. Di dalam Filipi 2 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Kelahiran Tuhan Yesus sendiri jelas ada misinya untuk mati di kayu salib, dan kata terakhir yang ia katakan pada saat itu adalah "selesai sudah". Ketaatan juga dituliskan di Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang yang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Jika seperti itu, lalu apakah definisi dari taat? Dapat kita lihat dari beberapa kejadian yang menunjukkan indikator taat. Matius 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. 1 Raja-Raja 14 ayat 8. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang telah menaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Roma 2 ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran dan melainkan taat kepada kelaliman. Roma 1 ayat 5-6. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Maka adapun contoh-contoh dari ketaatan itu. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat sehingga ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taati. Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atas mengejar atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Begitupun dengan Matius 21 ayat 28-32 menjelaskan mengenai perumpamaan tentang dua orang anak. Ayat 28, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Ayat 29, jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Ayat 30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau."
tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan-jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Purpose driven life. Banyak sekali pertanyaan yang sering ditanyakan di dalam hidup kita. Apa makna dan tujuan saya hidup? Hal yang perlu kita ketahui adalah segala sesuatunya dimulai dari Allah. Kita eksis hanya karena Allah ingin kita ada. Kita dibuat oleh Allah dan untuk Allah. Dan sampai kita memahami makna itu, hidup itu tidak akan berarti. Jadi, sesuatu yang harus kita pegang adalah kita ada karena Allah. Keberadaan kita bukan hanya karena biologi saja dan tiba-tiba saja, tetapi bagaimana Allah terlibat dalam semua hal itu. Hanya di dalam Allah kita akan menemukan originalnya kita, identitas kita, makna kita, tujuan hidup kita. Kita diciptakan untuk Allah. Lalu bagaimana menemukan tujuan hidup kita? Kita dapat menemukan identitas dan tujuan hidup kita melalui hubungan dengan Tuhan. Tuhan sudah memikirkan jauh sebelum kita memikirkan Tuhan. Tuhan telah merancang kehidupan kita. Tujuan hidup kita sesuai dengan tujuan yang lebih besar dan menyangkut alam semesta yang dirancang untuk kekekalan. Kita hidup bukanlah suatu kebetulan. Tuhan telah memikirkan kita jauh sebelum kita ada. Tuhan menjadikan kita suatu maksud, yaitu untuk tujuannya. Tuhan menciptakan alam semesta karena Ia adalah Tuhan atas kasih. Lalu, apa yang menggerakkan hidup kamu? Ada 5 hal umum yang menggerakkan kehidupan manusia. Rasa bersalah, kebencian, dan kemarahan, ketakutan, materialisme, dan kebutuhan untuk diterima. Ada juga orang yang tidak memiliki tujuan. Hal ini terlihat dari kurang maksimalnya seseorang yang tidak memiliki tujuan atau target di dalam hidupnya. Lalu, apa manfaat tujuan hidup itu? Adapun manfaat tujuan hidup kita, yaitu memberikan arti pada kehidupan, menyederhanakan kehidupan, memberikan fokus pada kehidupan, mengetahui fokus akan motivasi kehidupan, dan menyiapkan untuk menghadapi kekekalan. Allah memiliki tujuan untuk kehidupan manusia. Pertama, diciptakan untuk kekekalan. Allah menciptakan manusia tidak hanya untuk di bumi saja, tapi juga untuk kekekalan. Tuhan memberikan kekekalan pada hati manusia. Kekekalan hanya menawarkan 2 pilihan, yaitu neraka atau surga. Hiduplah di dalam terang dan kekekalan. 2. Memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Ada 2 metafora Alkitab yang mengajarkan pandangan Tuhan tentang kehidupannya kepada kita. Kehidupan di bumi hanyalah sebuah ujian. Kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan. Yang ketiga, hidup adalah sebuah penugasan sementara. Hidup sangatlah singkat. Hidup hanyalah tempat tinggal sementara. Keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Bumi ada batasnya. Bumi ini akan lenyap dan kita tidak tahu dengan bagaimana bumi ini akan lenyap. Engkau menipu Tuhan kalau yang kau ingini hanyalah melakukan segala sesuatu dengan caramu sendiri, bermain mata dengan dunia setiap ada kesempatan. Engkau akhirnya akan menjadi musuh Tuhan dan jalan-jalannya. Makna dari Yakobus 4 ayat 4 adalah ketika kita mengutamakan dunia yang tidak kekal, sedangkan prioritas bagi Allah adalah kekekalan, maka dapat dikatakan jika kita terfokus ke dunia, maka kita akan bertolak dengan Allah atau bermusuhan dengan Allah. Kemudian adapun alasan hidup kita untuk segala sesuatu. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan adalah pencapaian yang terbesar di dalam hidup kita. Lalu, bagaimana mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Kita dapat mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan menyembah Dia, mengasihi orang percaya, menjadi seperti Kristus,
melayani orang lain melalui karunia-karunia kita, memberitahukan orang lain tentang Dia. Lalu, untuk apa kita hidup di dunia ini? Tuhan mengundang kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan dengan memenuhi tujuan yang Ia buat untuk kita. Kehidupan yang sebenarnya dimulai dengan memberikan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus, mempercayai Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat. Adapun tujuan kehidupan kita di dunia ini, kita dirancang untuk kesenangan Tuhan. Ketika Yohanes diberikan wahyu oleh Allah dan dia melihat bahwa salah satu tujuan Allah menciptakan segala sesuatu adalah untuk kesenangan Allah. Lalu orang-orang percaya adalah orang-orang yang excellent karena ia melakukan segala sesuatu seperti persembahan untuk Allah. Apa saja yang membuat Tuhan tersenyum? Ada banyak hal yang dapat membuat Tuhan tersenyum. Misalnya, jika kita lebih mengasihi Dia, kita percaya sepenuhnya kepadanya, kita taat kepadanya dengan sepenuh hati, kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepadanya, kita memakai kemampuan kita untuk kemuliaannya. Inti dari penyembahan itu adalah penyerahan yang dibarengi dengan kepercayaan. Allah ingin kita menjadi sahabatnya. Doa akan membuat kita berbicara kepada Tuhan, dan meditasi akan membuat Tuhan berbicara kepada kita. Mengembangkan persahabatan dengan Tuhan, menghargai apa yang Tuhan hargai, menginginkan persahabatan dengan Tuhan lebih dari apapun, jujur kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Lalu, apa penyembahan yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Adapun penyembahan yang dapat menyenangkan hati Tuhan, yaitu penyembahan yang tepat, autentik, segenap akal budi, dan praktis. Jadi, penyembahan yang kita lakukan tidak harus selalu terlihat rumit, tetapi dengan hal yang telah dijelaskan di atas. Apa yang harus dilakukan ketika Tuhan terasa jauh? Katakanlah kepada Tuhan apa yang kita rasakan. Pusatkanlah perhatian pada siapa Tuhan sebenarnya. Sifatnya tidak pernah berubah. Percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Ingatlah apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Itu semua hanya bagian kecil yang seharusnya yang dapat disampaikan. Terima kasih telah menonton video penjelasan ini. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.